Bapak Ibu semua. Selamat datang di kelas pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Baik, untuk menunggu peserta lain untuk bergabung, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi link pretest yang akan kami kirimkan di kolom chat. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung untuk mengisi link pretest tersebut. Sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain untuk bergabung ya Bapak dan Ibu. Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Selamat datang di kelas pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Silakan Bapak dan Ibu yang baru bergabung untuk mengisi link pretest yang tersedia pada kolom chat. Kita akan menunggu mungkin sekitar 2 menit ke depan untuk rekan-rekan yang lain untuk bergabung. Baik Pak, akan kami resend kembali ya Pak, link pretestnya di kolom chat, mohon ditunggu. Baik Pak, ada pertanyaan ini, apakah boleh direcord? Nanti untuk rekaman kelas pajak hari ini akan kita upload di YouTube KPP Pratama Jakarta Menteng 1 ya Pak ya? Seperti itu. Oh, sudah ikut pretest ya Bapak-Bapak Ibu? Cukup sekali aja, nggak masalah. Baik, mungkin nanti sambil berjalan waktunya aja, kita mulai aja ya Bapak dan Ibu sekalian untuk kelas pajak pada hari ini. Baik.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara kelas pajak online pada hari ini dengan tema Kewajiban Perpajakan UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Insentif Pajak UMKM terkait PMK 82/PMK.03/2021. Baik Bapak dan Ibu, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, harus tetap semangat tentunya ya, dan kami harapkan Bapak dan Ibu tetap sehat dimanapun Bapak dan Ibu berada. Yang terhormat kepada narasumber tim penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 1, dan tentunya Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala kita untuk berdoa agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kelas pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 1 pada hari ini, di mana kami hari ini akan memberikan informasi seputar tema kewajiban perpajakan UMKM PP 23 dan insentif untuk UMKM. Tentunya hal ini erat kaitannya dengan Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sebelum memulai acara selanjutnya, sebelum langkah ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian penayangan video Bapak Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo, kemudian sambutan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng 1 yang akan diwakilkan oleh penyuluh ahli muda kami, yaitu Bapak Budi Arif. Kemudian yang keempat adalah pemaparan materi. Selanjutnya disusul dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah sesi foto bersama dan penutup. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Maisari, tim penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 1 yang akan menjadi moderator pada kelas pajak pada hari ini bersama rekan saya penyuluh pajak lainnya, yaitu Bapak Nanang Hafifi dan Bapak Budi Arif sebagai pemateri, sebagai narasumber pada hari ini. Selamat datang Bapak Nanang dan Bapak Budi Arif. Sekarang kita langsung ke acara berikutnya, yaitu penayangan video Direktur Jenderal Pajak. Kepada operator, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video pemaparan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo. Beralih ke acara selanjutnya, itu sambutan yang diwakilkan oleh penyuluh pajak ahli muda kami, yaitu Bapak Budi Arif.
Kepada Bapak Budi Arif kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Elis atas waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat selalu ya, kami harapkan. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kami dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta 1 bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam acara kelas pajak online ya. Karena memang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita belum bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka. Jadi memang kegiatan kita untuk sementara kita lakukan secara online ya, dengan daring. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini teman-teman penyuluh pajak KPP itu berbagi informasi tentang pajak bagi UMKM ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi memang kewajiban Bapak Ibu jika memenuhi kriteria sesuai dengan PP 23 2008 sebenarnya cukup sama, pajaknya menggunakan tarif tunggal ya, dan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 9 tahun 2021 ada insentif ya, ada insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Sebenarnya awalnya itu hanya berlaku untuk Januari sampai Juli 2021, tetapi dengan diterbitkannya PMK nomor 82 2021 pajak penghasilan ditanggung pemerintah itu diperpanjang tahunnya hingga ke akhir tahun atau di masa Desember 2021. Bagaimana tata caranya, penghitungannya, prosedurnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami dari penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta 1. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak, dan jika nanti ada pertanyaan atau hal perlu didiskusikan, silakan jangan segan, disampaikan saja dalam forum ini lewat chat atau langsung saja sampaikan pada kami mumpung kita bertemu. Mungkin saja, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Dan langsung saja Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Nanang Hafifi. Nah, untuk memudahkan tersampaikannya informasi dengan baik dan jelas, audio Bapak dan Ibu sekalian akan kami mute, dan silahkan di-unmute nanti pada saat sesi tanya-jawab. Atau apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan pada saat pemaparan berlangsung, silahkan Bapak dan Ibu akan jawab pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Baik, langsung saja kita ke sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Nanang Hafifi. Kepada Bapak Nanang Hafifi, kami persilahkan. Ya, baik Mbak Elis, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan daripada pagi hari ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan juga yang lagi hangat-hangatnya yaitu insentif PPh final ditanggung pemerintah atas COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share materinya. Ya. Pada kesempatan kali ini itu saya akan menjelaskan terkait dengan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak badan yang masuk kategori UMKM itu seperti apa. Jadi sebelum peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 itu diterbitkan, wajib pajak badan itu menghitung pajaknya, itu menghitung pajak penghasilan itu berdasarkan tarif pasal 17, yaitu Bapak Ibu menghitung peredaran bruto melalui pembukuan tentu saja. Nanti setelah itu dikurangi biaya-biaya dan dapatlah penghasilan itu. Dari penghasilan itu langsung dikalikan dengan tarif PPh badan.
kalau tidak salah dulunya sebesar 28% ya kalau tidak salah. Jadi seperti itu. Nah, semenjak terbitnya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini, itu menghitungnya sudah disederhanakan atau dibikin mudah. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal menghitung berapa penghasilan brutonya, lalu langsung dikalikan tarif yang bersifat final sebesar 1%. Jadi dibuat mudah semuanya, perhitungannya mudah, dan pembayarannya pun lebih mudah seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu, pemerintah kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mana tarif yang semula di peraturan pemerintah nomor 46 itu 1%, oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak didiskon tarifnya atau dipotong hanya sebesar 0,5% saja. Jadi lebih rendah lagi tarifnya atau lebih kecil lagi dibanding peraturan pemerintah nomor 46 yang sebelumnya seperti itu. Lalu latar belakang untuk terbitnya peraturan pemerintah ini ada beberapa. Yang pertama tentu saja mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lalu lebih memberikan keadilan untuk kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi memang lebih mudah ya dengan peraturan pemerintah ini, dan juga memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara, dan juga pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat semakin meningkat seperti itu. Untuk subjek pajak sendiri di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini ada orang pribadi dan juga ada badan. Namun badan apa saja yang berhak atau menggunakan perhitungan berdasarkan PP 23 ini hanya ada beberapa badan usaha, yaitu yang pertama berbentuk koperasi, berbentuk CV, berbentuk firma, dan berbentuk perseroan terbatas. Jadi hanya sebatas 4 bentuk badan usaha itu saja. Lalu ada juga selain dari orang pribadi dan badan tadi, itu ada juga wajib pajak yang memang tidak dikenai perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 23 ini, yaitu yang pertama ada wajib pajak yang memang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPH, yaitu wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP pada tahun-tahun pajak berikutnya. Itu jadi wajib pajak yang memang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPH itu wajib menyampaikan surat. Suratnya sendiri itu ada di PMK nomor 99 tahun 2018. Jadi setelah wajib pajak itu memilih untuk dikenai ketentuan umum, maka tahun-tahun pajak berikutnya itu wajib terus menggunakan tarif PPH pasal 17. Jadi tidak bisa lagi kembali menggunakan perhitungan berdasarkan PP nomor 23 ini. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPH pasal 31A Undang-Undang PPH atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. Yang selanjutnya ada juga BUT. Lalu ada juga CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi ada juga CV atau firma yang memang tidak dikenai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini. Nah, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini di dalamnya itu ada mengatur terkait dengan jangka waktu pemanfaatan atau penggunaan perhitungan ini. Jadi tidak selamanya pemerintah itu memberikan kepada wajib pajak itu menghitung pajaknya berdasarkan peraturan pemerintah ini. Jadi dibatasi ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk perseroan terbatas atau PT itu jangka waktunya selama 3 tahun. Untuk CV itu 4 tahun dan untuk orang pribadi itu 7 tahun. Nah, jangka waktu ini dihitung itu berdasarkan tahun pajak terdaftar PT, CV, dan OP. Jadi jika ada wajib pajak baru mendaftarkan diri, baru memperoleh NPWP, maka jangka waktu 3 tahun, 4 tahun ini dihitung berdasarkan tanggal terdaftarnya. Namun jika Bapak Ibu atau badan usaha perusahaan Bapak Ibu terdaftarnya itu semenjak 2018 dan atau sebelumnya, maka jangka waktu ini dihitung berdasarkan
tahun di mana peraturan pemerintah nomor 23 ini berlaku, yaitu tahun 2018. Nah, karena peraturan pemerintah ini berlaku di tahun 2018, maka ada PT yang untuk tahun 2021 ini sudah tidak bisa lagi menggunakan perhitungan berdasarkan PP nomor 23 ini, yaitu PT yang memang terdaftar di 2018 dan atau sebelumnya. Nah, kalau untuk yang CV ini masih bisa digunakan sampai dengan akhir Desember 2021 nanti. Lalu untuk objek pajaknya sendiri, itu dihitung berdasarkan penghasilan dari usaha. Nah, usaha di sini antara lain ada dagang, industri, jasa, dan usaha-usaha lainnya. Lalu ada syarat berikutnya, yaitu peredaran bruto atau omset yang diterima tidak melebihi dari 4,8 miliar. Itu dalam 1 tahun ya, Bapak Ibu, omset dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Nah, omset ini sendiri yaitu ditotal dari seluruh gerai, baik itu pusat ataupun cabang. Jadi misalkan perusahaan total dari keseluruhan omset yang diterima baik itu dari pusat maupun cabang seperti itu. Lalu ada juga yang memang bukan objek pajak yang dikenai perhitungan berdasarkan PP nomor 23 ini. Yang pertama yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya ada dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Lalu ada juga penghasilan yang diterima dan sudah dibayarkan di luar negeri. Ada juga penghasilan yang dikenai PPh final, misalkan sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diaturkan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi atas pajak-pajak yang memang atas penghasilan-penghasilan yang memang sudah dari awalnya dikenai PPh final, maka tidak lagi dikenai PP nomor 23 tahun 2018 ini. Dan juga yang terakhir adalah penghasilan yang memang dari awalnya sudah dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ini untuk tarifnya saja ya Bapak Ibu, setengah atau 0,5% seperti itu. Nah, perhitungannya 0,5% ini dikalikan dengan omset atau penghasilan bruto atau kotornya. Nah, untuk pembayarannya sendiri atau perhitungannya itu setengah persen itu dikalikan omset selama 1 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pembayaran, untuk perhitungan pajaknya itu dilakukan dengan cara omset selama 1 bulan itu dikalikan dengan tarif setengah persen. Untuk pembayarannya sendiri dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya ya Bapak Ibu, ada perusahaan PTA terdaftar pada Agustus 2018. Lalu bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Jika PTA memilih untuk dikenai PPh final setengah persen, penghasilan bruto Agustus sampai Desember 2018 dikenai PPh final sebesar setengah persen. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Namun, jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, maka PTA wajib, sekali lagi ya Bapak Ibu, wajib menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak sesuai ketentuan umum. Jadi, kembali lagi, jika Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu atau badan usaha yang Bapak Ibu miliki ini baru terdaftar dan baru memiliki NPWP, maka default-nya adalah perhitungannya menggunakan ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini. Namun, jika memang Bapak Ibu ingin memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, maka Bapak Ibu wajib untuk menyampaikan pemberitahuan seperti itu. Dan ini ada contoh transaksi kepada pihak pemotong atau pemungut seperti itu. Nah, misalkan ada CV yang bekerja sama dengan instansi pemerintah atau bendahara pemerintah. Ini misalkan CV AB itu menyerahkan barang, melakukan jual barang seperti itu ke instansi pemerintah senilai 20 juta rupiah.
ini bendahara itu memotong PPh final ini pasal dari nilai jualnya yaitu 20 juta, maka dari pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada CV AB itu dipotong 0,5% atau dipotong 100% dalam hal atau dengan syarat si CV AB ini memiliki surat keterangan PP 23 tahun 2018. Jadi wajib pajak atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak jika ingin pembayaran yang dari bendahara pemerintah itu dipotong 0,5% saja. Jika CVAB ini tidak memiliki surat keterangan, maka CVAB akan dikenai PPh atau dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% seperti itu. Untuk pembayarannya sendiri itu Bapak Ibu sekalian wajib membuat kode billing terlebih dahulu. Kode billing bisa diakses melalui DJP online. Lalu Bapak Ibu mengisi kode akun pajak dengan kode 411128 dan kode jenis setoran 420. Seperti itu dilakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu sekalian. Untuk cara pelaporannya sendiri, karena ini PPh final pasal 4 ayat 2 ini terkait dengan PP 23 ini tidak perlu dilaporkan setiap bulannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu buat billing dan melakukan penyetoran atau pembayaran terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 PP 23 ini, Bapak Ibu pada saat pembayaran dilakukan itu sudah menjadi tanggal pelaporan tiap bulannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bikin SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan setoran PP 23 ini. Lalu pelaporan di SPT tahunan pun Bapak Ibu hanya tinggal menjumlahkan saja berapa penghasilan bruto yang Bapak Ibu terima selama 1 tahun, lalu berapa pajak yang sudah Bapak Ibu bayarkan selama 1 tahun. Tinggal dimasukkan itu ke dalam lampiran 4 di formulir 1771 seperti itu. Jadi lebih mudah ya, untuk pelaporannya juga lebih mudah. Nah, lalu kaitannya dengan sekarang nih kondisi yang kita di Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, itu pemerintah perpajakan 19. Nah, ini insentif ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 garis miring PMK.03 garis miring 2021 terkait dengan perubahan atas PMK sebelumnya, yaitu PMK 91 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, lalu bagaimana kaitannya atas insentif ini dengan kewajiban Bapak Ibu sebagai badan usaha yang menggunakan perhitungan berdasarkan PP 23. Nah, jika kita bicara sejarah Indonesia, yaitu kurang lebih itu juga langsung pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak langsung membuat kebijakan dengan memberikan insentif bagi wajib pajak. Nah, itu dari 2020, tepatnya di setelah itu dilakukan perubahan di PMK nomor 44 itu bulan April 2020, lalu dilakukan lagi perubahan dengan PMK 86 di bulan Juli 2020, dan yang terakhir di PMK 110 itu ada di bulan Agustus tahun 2020, itu terkait dengan pemberian insentif untuk tahun pajak 2020. Lalu di tahun pajak 2021, pemerintah kembali memberikan insentif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021. Nah,
setelah berjalannya waktu di PMK 9 itu kan hanya memberikan insentif itu hanya untuk masa dari Januari hingga Juni 2021 saja. Namun ternyata seperti kita ketahui pandemi COVID di Indonesia belum juga selesai ya Bapak Ibu. Akhirnya pemerintah menerbitkan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021 yaitu terkait dengan perubahan atas PMK 9 tahun 2021 yang mana salah satu isinya yaitu memperpanjang masa pemberian insentif yang awalnya dari Januari sampai dengan Juni 2021 sekarang diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Nah, apa saja? Nah, yang berhak memanfaatkan insentif yaitu wajib pajak yang memang melakukan perhitungan pajaknya berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Itu yang pertama. Lalu di ketentuan berikutnya yaitu wajib pajak tidak perlu mengajukan surat keterangan. Jadi wajib pajak hanya cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu di sini itu PPh final ditanggung pemerintah ini Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan permohonan ataupun pemberitahuan. Jadi Bapak Ibu tinggal menyampaikan laporan realisasi saja setiap bulannya. Dan di ketentuan ini pula dijelaskan jika memang Bapak Ibu itu tidak melaporkan laporan realisasi atau terlambat menyampaikan laporan realisasi, maka Bapak Ibu dianggap tidak memanfaatkan insentif ini. Jadi sayang sekali ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan kembali yaitu batas akhir pelaporan laporan realisasinya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi sangat disayangkan jika memang dianggap tidak memanfaatkan insentif, yang mana artinya Bapak Ibu kembali lagi seperti ketentuan di PP 23 itu wajib menyetorkan atau membayarkan 0,5%-nya. Dan di ketentuan ini yang terakhir di PMK 82 ini mengatur terkait dengan masa pemberian insentif yaitu diperpanjang dari Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Lalu siapa saja wajib pajak yang berhak pajak yang berhak menerima insentif PPh memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan syarat yang kedua, ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu wajib menyampaikan laporan realisasi melalui pajak.go.id atau DJP online paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak atau bahasa sederhananya bulan berikutnya. Nah, di sini wajib pajak tidak perlu lagi menyetorkan atau membayarkan PPh terutangnya sebesar 0,5% tadi. Jadi wajib pajak istilahnya pembayaran pajaknya itu gratis ya Bapak Ibu karena yang membayarkan itu adalah pemerintah seperti itu. Nah, lalu bagi wajib pajak yang memang akan melakukan transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut, itu kan wajib untuk memiliki surat keterangan ya Bapak Ibu. Nah, surat keterangan ini Bapak Ibu bisa ajukan melalui pajak.go.id atau DJP online itu di menu layanan lalu menu KSWP, atau jika memang Bapak Ibu selama ini sudah memanfaatkan insentif PPh final PP 23 ini, maka pada saat pelaporan realisasi itu Bapak Ibu juga bisa mengunduh surat keterangan surat keterangan wajib pajak berdasarkan PP nomor 23 seperti itu. Nah, ini ya jika Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut untuk transaksinya Bapak Ibu di sini unduh melalui laporan melakukan pengajuan melalui
menu KSWP di menu layanan DJP online seperti itu. Lalu kewajiban pihak pemotong atau pemungut dalam hal ini berarti lawan transaksi Bapak Ibu sekalian ya, mereka itu wajib untuk melakukan konfirmasi terkait dengan surat keterangan yang Bapak Ibu lampirkan. Nah, tujuannya untuk memastikan apakah surat keterangan yang Bapak Ibu sampaikan ini valid atau tidak. Nah, pihak pemotong atau pemungut itu melakukan konfirmasi melalui rumah konfirmasi surat keterangan PP23 yang Bapak Ibu lampirkan nanti ternyata sudah valid, maka pihak pemotong atau pemungut itu wajib membuat kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 PMK.03/2021. Jadi kode billingnya tetap wajib dibuat ya Bapak Ibu, karena kode billing ini nanti akan dilaporkan di laporan realisasi Bapak Ibu sekalian tiap bulannya seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya jika badan usaha atau perusahaan Bapak Ibu di sini selaku pihak pemotong gitu ya, berarti kebalikannya dengan yang tadi, maka Bapak Ibulah yang wajib membuat kode billing seperti itu. Nah, ini terkait dengan kewajibannya, jadi memang Bapak Ibu itu wajib untuk menyampaikan laporan realisasi ditanggung pemerintah melalui laman www.pajak.id atau DJP online Bapak Ibu sekalian. Lalu melaporkan laporan realisasi PPh final DTP ini meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dan juga termasuk dari transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut. Jadi ada dua jenis penghasilan ya, yang diterima atau memang diperoleh langsung oleh wajib pajak, dan juga yang dari transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut. Lalu ada satu lagi kewajibannya, yaitu membuat kode billing, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk kode billing ini memang tidak perlu dibayarkan atau disetorkan ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kode billingnya terbentuk, Bapak Ibu tidak perlu menyetorkan pajaknya karena pajaknya sudah ditanggung pemerintah. Hanya saja nanti kode billing itu akan diinput di laporan realisasi Bapak Ibu sekalian yang dilaporkan setiap bulannya. Nah, ini jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memanfaatkan insentif ini, tolong batas akhir laporan realisasinya diperhatikan, karena sekali lagi jika Bapak Ibu terlambat atau tidak melakukan laporan realisasi, maka Bapak Ibu dianggap tidak memanfaatkan insentif PPh final DTP ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah menyampaikan laporan realisasi namun masih ada kekeliruan dalam laporan realisasi tersebut, yaitu dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saat ini masa pajak September 2021. Maka Bapak Ibu wajib menyampaikan laporan realisasi itu paling lambat 2021, dan Bapak Ibu bisa melakukan atau melaporkan pembetulan laporan realisasi itu paling lambat akhir bulan November 2021. Jadi 1 bulan setelah batas waktu pelaporan realisasi. Nah, untuk menyampaikan laporan realisasi, Bapak Ibu dapat melalui laman www.pajak.co.id dengan login terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu login, maka kan ada muncul tampilan seperti di layar ya Bapak Ibu. Silakan masuk ke menu layanan. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke menu layanan, nanti akan ada pilihan. Salah satu menunya yaitu e-reporting COVID-19. Silakan diklik tombol e-reporting COVID-19. Lalu kemudian klik tambah di pojok kanan bagian atas seperti itu. Muncul
memilih laporan realisasi juga di dalam sana, karena kan banyak insentif ya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya PPh final PP 23 DTP saja, tapi ada insentif terkait dengan PPh pasal 21, terkait dengan pengurangan angsuran PPh 25, seperti itu. Jadi banyak insentif. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih laporan realisasi itu PPh final DTP dari dalam kurung PMK 82 tahun 2021. Jadi yang Bapak Ibu pilih PPh final DTP seperti itu. Nah, setelah dipilih untuk jenis pelaporannya, Bapak Ibu akan muncul tampilan untuk memasukkan kode keamanan. Silahkan diisi sesuai dengan kode yang muncul. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mendownload atau mengunduh file Excel yang digunakan untuk mengisi laporan realisasi PPh final DTP-nya. Jadi di kolom petunjuk di bagian kuning ya, Bapak Ibu di bagian kiri yang di bagian kuning itu ada nanti file yang dapat diunduh, file Excel yang dapat diunduh atau di-download. Silahkan Bapak Ibu unduh dan download, lalu kemudian diisi secara lengkap sesuai dengan kolom-kolom dan petunjuk pengisiannya. Nah, nanti setelah di file Excel-nya diisi dan dilengkapi, jangan lupa klik tombol validasi, kemudian Bapak Ibu simpan, dan yang terakhir yaitu disubmit. Dan Ibu sekalian akan memperoleh atau menerima bukti penerimaan laporan realisasi. Nah, untuk pengisian file Excel-nya sendiri, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. File Excel-nya sendiri itu terdiri dari 2 sheet. Sheet yang pertama yaitu sheet terkait dengan pemotong atau pemungut. Nah, di sheet yang pertama ini Bapak Ibu itu mengisi kolom yang ada di file Excel ini berdasarkan transaksi yang dilakukan dengan pihak pemungut. Misalkan di kolom pertama ada nomor, silakan diisi, lalu lokasi usaha dari Bapak Ibu sekalian, lalu kolom berikutnya adalah NPWP, yaitu NPWP Bapak Ibu sekalian, dan di kolom berikutnya ada NPWP pihak pemotong atau pemungut. Jadi silakan Bapak Ibu isi NPWP pihak pemotong atau pemungut, lalu ada peredaran brutonya berapa, PPh finalnya berapa, sebesar 0,5% tentu saja, lalu ada kode billing. Nah, disinilah fungsinya kenapa pihak pemotong atau pemungut itu wajib membuat kode billing walaupun tidak disetorkan. Seperti itu. Jadi nanti kode billingnya diinput di laporan realisasi. Setelah kolom-kolom ini semua Bapak Ibu isi, lalu Bapak Ibu silakan klik validasi di bagian kanan dari file Excel. Memang dalam pengisiannya Bapak Ibu ada kekeliruan atau kesalahan, maka akan ada pesan bahwa pengisiannya akan berubah menjadi warna merah. Silakan Bapak Ibu betulkan pengisiannya sesuai dengan format yang diminta. Itu untuk sheet yang pertama. Lalu untuk sheet yang kedua yaitu sheet lainnya, ini adalah bagian pengisian di mana Bapak Ibu terkait dengan penghasilan ataupun PPh final yang Bapak Ibu setorkan sendiri, atau dengan kata lain pemungut. Nah, untuk yang ini itu lebih sederhana, yaitu Bapak Ibu tinggal mengisirkan nomor urut, lalu lokasi usaha dari Bapak Ibu sekalian, lalu NPWP Bapak Ibu, lalu berapa peredaran bruto yang diterima selama 1 bulan, dan berapa PPh final DTP yang seharusnya terutang, yaitu sebesar 0,5%. Nah, setelah kolom ini terisi, sama seperti kolom atau sheet sebelumnya, yaitu Bapak Ibu wajib untuk mengklik tombol validasi. Seperti itu. Jika memang 2 sheet ini sudah Bapak Ibu lengkapi, maka kemudian Bapak Ibu klik simpan file Excel tersebut. Nah, ada satu langkah lagi yang ini wajib Bapak Ibu perhatikan. Nanti file Excel ini Bapak Ibu wajib untuk mengubah atau rename kembali nama file Excel ini berdasarkan ketentuan yang sudah ada beberapa digit, 15 digit
digit berikutnya itu masa pajak awal dan dilanjutkan atau disambung dengan 2 digit masa pajak akhir. Nah, kebetulan untuk pelaporan realisasi e-reporting COVID PPh final DTP ini kan dilaporkan setiap bulan. Maka 2 digit bagian B dan 2 digit C itu diisi dengan angka yang sama. Misalkan untuk masa September, maka diisi 0909. Dilanjutkan dengan 4 digit berikutnya yang huruf D itu terkait dengan tahun pajak, silakan Bapak Ibu isi 2021 dan kemudian yang bagian E itu dilanjutkan dengan 2 digit kode pelaporan realisasi. Nah, di contoh ini masih menggunakan format yang lama ya Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan kode 01. Nanti kode 01-nya disesuaikan saja dengan petunjuk pengisian di laporan e-reporting COVID itu, disesuaikan saja di situ sudah ada petunjuknya berapa kode yang harus digunakan. Dan lalu ada yang huruf F yang terakhir itu adalah jenis pelaporannya ya Bapak Ibu. Jika memang pelaporan realisasi ini dilakukan yang pertama sih kodenya dengan kode 00. Namun jika nanti Bapak Ibu melakukan kebetulan laporan realisasi kebetulan lebih dari 1 kali. Baik, sepertinya materinya sudah selesai semua ya Bapak Ibu. Kami harapkan nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun melalui raise hand secara langsung. Dan ini juga dalam kesempatan kali ini kami sampaikan di Direktorat Jenderal Pajak itu membuka saluran pengaduan pelayanan perpajakan. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang memang masih menemui pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pajak, dalam hal ini pelanggaran integritas, silahkan Bapak Ibu lalui saluran-saluran yang telah disediakan. Kami jaga. Dan juga ini kami ada sosial media KPP Pratama Jakarta Menteng 1, ada Instagram di @pajakjktmenteng1. YouTube juga di KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Silakan Bapak Ibu sekalian follow di karena di ada informasi terkait perpajakan dan kami juga dari tim penyuluh perpajakan KPP Pratama Jakarta Menteng 1 setiap hari itu di sore ya Pak, di pukul 13.30 itu melakukan atau mengadakan live Instagram itu terkait dengan update peraturan-peraturan perpajakan yang saat ini lagi hangat-hangatnya seperti itu. Kendala dalam kegiatan perpajakan sehari-hari itu Bapak Ibu bisa menghubungi 5 nomor ya Bapak Ibu, dan juga ada WA pelayanan sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang ada. Silakan Bapak Ibu bisa di capture dan nanti bisa Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi ataupun menanyakan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal perpajakan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Elis. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparan yang sangat luar biasa ya, sudah sangat jelas sekali. Tapi tentunya masih ada nih Pak Nanang yang mau bertanya-tanya, kami persilahkan untuk bertanya. Silakan menggunakan fitur chat ataupun raise hand apabila ingin menanyakan langsung. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, langsung saja kita bacakan. Ya, terima kasih Pak Fatul atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk laporan realisasi itu Bapak bisa lakukan melalui laman www.pajak.go.id atau melalui DJP online ya, Bapak Ibu silakan login di sana.
Lalu Bapak Ibu ikuti seperti petunjuk yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk laporan realisasi ini dibuat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut mungkin Mbak Elis. Lanjut pertanyaan kedua dari PT Tera Permana. Jika misalnya untuk periode Januari sampai Agustus kita melakukan pemotongan PPh final tidak memanfaatkan insentif, untuk periode September sampai dengan Desembernya apakah kita bisa manfaatkan? Iya, baik. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya. Pak, saya dari Januari sampai Agustus, katakanlah saya nggak ngerti nih Pak, ada insentif. Jadinya ya saya bayar aja pajaknya nih. Nah, lalu untuk September ini kita masih bisa nggak ikut insentifnya? Masih Bapak, Bapak Ibu sekalian. Jadi insentif ini silahkan Bapak Ibu manfaatkan sampai dengan Desember 2021. Jadi yang sebelum-sebelumnya memang Bapak Ibu belum memanfaatkan, tidak apa-apa, tapi untuk masa September sampai dengan periode Desember silakan. Jadi seperti itu. Akan sangat sayang sekali jika Bapak Ibu tidak memanfaatkan insentifnya, karena kapan lagi pajaknya gratis ya, pajaknya dibayarin pemerintah nih gitu, kapan lagi gitu kan. Jadi silakan, masih bisa Bapak Ibu, jadi masih ada kesempatan seperti itu. Pertanyaan masuk ke kolom chat selanjutnya adalah apakah recording akan dibagikan? Terus boleh minta materi presentasi ini atau tidak? Baik Bapak dan Ibu, seperti yang kami telah informasikan sebelumnya, bahwa recording ini akan kami upload di YouTube KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu mampir ke channel YouTube kami di KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Nah, untuk materi nanti akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link post-test yang akan kami bagikan pada akhir acara pada hari ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kami persilahkan kembali untuk Bapak Ibu untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pada hari ini. Silahkan raise hand boleh, chat juga boleh. Jadi masih ada waktu untuk memanfaatkan insentif nih sampai dengan bulan Desember. Jadi silahkan, siapa tahu ada yang belum ikut Bapak dan Ibu yang peserta yang ada di sini dan ingin menanyakan gimana sih caranya secara lebih detail, silahkan ditanyakan ke Pak Nanang yang sudah kami hadirkan pada hari ini sebagai narasumber. Iya, selamat siang. Baik, silakan Pak. Selamat siang. Iya, saya dari PT Pacific Multitech Indonesia. Halo, iya, halo. Iya, silakan Pak. Oh iya, Silakan. iya. Saya dari PT Pacific Multitech Indonesia. Kebetulan NPWP baru jadi bulan Mei dan transaksi baru terjadi bulan September ini. Jika saya harus mengikuti program ini, mulai dari September ini. Tapi kemarin kita sudah keluarkan faktur pajak seperti biasa. Apa hubungannya program ini dengan PPN? Apa kita tetap harus mengeluarkan PPN juga atau bagaimana? Karena ini kan kita mesti, dari tadi penjelasan Bapak, kita mesti minta dari pemungut untuk memasukkan juga kode billing. Jadi di situ saya belum mengerti hubungannya dengan PPN. Apa PPN seperti biasa, cuma ini laporan untuk pajak PPh 25 atau pajak PPh 2 PPh 25. Terus yang kedua, jika saya mengikuti program insentif ini selama September, Oktober, November, tapi pada Desember terjadi misalnya terjadi peningkatan omset dan omset 1 tahun dari September sama Desember bisa melebihi dari 5 miliar, itu bagaimana? Karena kan ini insentif ini hanya untuk omset di bawah 4,8 M setahun. Tolong penjelasannya Pak. Ya, baik Pak, terima kasih.
atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi kaitannya dengan PPN seperti apa untuk insentif ini. Nah, kebetulan untuk insentif pada kesempatan kali ini itu hanya terkait dengan PPH saja, Pak, pajak penghasilan saja. Jadi khususnya lagi yaitu terkait dengan pajak penghasilan PPH final pasal 4 ayat 2 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi tidak ada kaitannya dengan PPN. Jika transaksinya memang kebetulan Bapak Ibu ini selaku pengusaha kena pajak yang wajib untuk menerbitkan faktur, maka fakturnya tetap diterbitkan ya Bapak Ibu. Jadi fakturnya tetap terbit, namun untuk PPh-nya sendiri itu tidak perlu dibayarkan jika Bapak itu memanfaatkan insentifnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan laporan realisasi melalui DJP online untuk setiap bulannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk PPh-nya saja ya Bapak, untuk PPN-nya masih tetap seperti ketentuan yang ada, yaitu Bapak tetap menerbitkan faktur dan lain-lain seperti itu. Lalu terkait dengan pertanyaan kedua, jika misalkan nanti di November itu ternyata omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Lalu bagaimana yang Desember? Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23, omset itu dihitung dalam 1 tahun untuk perhitungan tahun pajak berikutnya. Jadi, untuk yang masa Desember, Bapak Ibu masih berhak menggunakan perhitungan berdasarkan PP nomor 23 ini, dan tentu saja insentifnya masih berhak seperti itu. Nah, untuk tahun berikutnya, yaitu untuk tahun 2022, maka perhitungan pajaknya itu sudah tidak lagi Bapak Ibu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Artinya Bapak itu sudah menggunakan perhitungan berdasarkan tarif pasal 17 seperti itu. Oke Pak, saya sudah mengerti. Tapi Pak, untuk akhir tahunnya ini kan saya hanya mengandai-ngandai. Kita kan pengen omsetnya naik gitu loh, nggak mau juga cuma 48 ke bawah. Walaupun masih baru kan kita kan mengandai. Seandainya misalnya akhir pas Desember melebihi dari 4,8 M, apa awal untuk periode SPT tahunan di 2022 sampai yang pelaporannya sampai bulan April itu kita laporannya bagaimana, Pak? Nah, sudah seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Jika memang omset sudah melebihi seperti itu ya, Pak, maka di 2022 awal itu sudah ketentuannya Bapak sudah tidak lagi menggunakan ketentuan PP nomor 23 seperti itu. Jadi sudah kembali lagi ke perhitungan dengan menggunakan perhitungan PPh pasal 17 seperti itu. Oh ya, untuk Pak, 2022-nya ya Pak ya, dari untuk Januari itu pun kan sudah. Untuk itu kan yang laporan bulanan untuk 2022, Pak. Tapi yang laporan yang kita mesti laporkan yang 2021 kan biasanya dilapor di 2022. Laporan tahunan 2021 bagaimana, Pak? Oh, masih tetap sama, Pak. Silahkan seperti yang saya jelaskan tadi, itu Bapak berarti tinggal melaporkan PPh final yang sudah Bapak bayarkan saja. Bayarkan. Oh iya, iya. Okay. Tinggal dijumlahkan saja, Pak ya. Tinggal iya, dijumlahkan betul. saja. Oh iya, betul. Oke, Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, langsung kita beralih ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Jika bulan ini sudah melebihi batas 4,8 M, apakah sampai dengan bulan Desember masih bisa dapat insentif? Tadi sudah terjawab ya, Pak Nanang ya? Iya, sama pertanyaannya. Kemudian ini ada yang raise hand. Tadi mohon maaf Ibu, tadi kurang terlihat. Kami persilahkan untuk Ibu Intan Nur Aini dari CV Dharma untuk bertanya. Ya baik, sebelumnya terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak. Kan kami sudah membuat NPWP dari bulan ini. Namun kan jenis usahanya itu penggemukan domba. Lalu kan belum ada omset nih ya Pak. Sedangkan NPWP sudah dibuat di bulan ini, tapi karena belum ada sales, hanya baru ada tipe persediaan aja, transaksi di kami itu baru ada pembelian persediaan. Nah, apabila kami mengajukan untuk insentif di bulan ini itu apakah diperbolehkan? Soalnya biasanya itu kami kan jenis usahanya fattening ya Pak. Biaya itu baru bisa ada transaksi penjualan itu sekitar 3 bulan. Jadi apakah bisa pengajuan dari bulan ini atau bagaimana Pak? Untuk insentif yang PPh final. Terima kasih ya Pak.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya kembali ke materi di awal ya, Ibu. Jadi, untuk insentif PPh final DTP ini, Ibu tidak perlu menyampaikan pengajuan atau pemberitahuan. Seperti itu. Jadi, Ibu kewajibannya hanya langsung menyampaikan laporan realisasi saja. Itu dilaporkan tentu saja jika perusahaan Ibu sudah ada omset atau peredaran bruto seperti itu. Jadi menjalankan sekarang seperti itu dan belum ada omset sampai dengan 2 bulan ke depan, maka 2 bulan ke depan ini Ibu tidak perlu memanfaatkan peredaran bruto atau omset yang Ibu terima. Tapi nanti begitu masuk ke bulan ketiga, setelah ada peredaran bruto atau ada penjualan seperti itu, maka Ibu silakan memanfaatkan insentifnya dengan cara melaporkan laporan realisasinya saja. Jadi tidak perlu ada pengajuan atau pemberitahuan ya, Ibu. Gimana, Ibu Intan? Baik, Pak, paham. Oh iya, Pak, saya mau tanya lagi, boleh nggak, Pak? Jadi sedikit di luar materi, tapi masih berkaitan dengan PPh final, Pak. Boleh, silakan, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu, Pak. Kalau seandainya nih, Pak, kan setahu saya PPh final itu jangka waktunya 3 tahun ya, Pak? Betul? Untuk badan usaha berbentuk PT, iya 3 tahun. Iya, 3 tahun ya, Pak. Kalau misalkan seandainya setelah 3 tahun itu kami misalkan pendapatannya masih under 4,8 itu masih bisa mengajukan nggak sih, Pak? Tidak. Untuk PPh finalnya? Kan kami bentuk usahanya CV ya? Oh tidak, tetap harus langsung pembukuan. Kalau untuk CV ya Ibu, mohon maaf, kalau untuk CV 4 tahun ya, berbeda dengan PT. Jadi ada perbedaan. Oh, 4 tahun. Untuk PT 3 tahun, untuk CV 4 tahun. Nah, dua-duanya sama. Jika memang sudah melewati jangka waktu itu, namun omsetnya masih kurang dari 4,8, apakah masih berhak menggunakan perhitungan berdasarkan PP23? Jawabannya tidak ya, karena memang sudah sesuai ketentuan untuk penggunaan perhitungan berdasarkan PP23 ini sudah dibatasi seperti itu. Jadi untuk kedepannya, setelah melewati batas waktu itu akan kembali lagi ke perhitungan pajak sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, yaitu dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Bagaimana Ibu Intan? Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah puas dengan jawaban dari Pak Nanang? Sudah cukup puas, Bu. Terima kasih banyak ya atas jawabannya, Baik. Pak. Kalau gitu kita ke peserta selanjutnya yang sudah raise hand tadi dengan STC_Unike ya. Silakan Bapak atau Ibu. Selamat pagi Bapak Nanang dan Bu Elis beserta seluruh tim KPP Pratama Menteng 1. Pertama-tama Pak, kami mengapresiasi atas inisiasi untuk kelas online. Kebetulan ini kelas online pertama kami juga. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang ingin kami tanyakan di sini lebih kepada persyaratan untuk mendapatkan PPh final tadi Pak, yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya lebih ke apakah jadi jika baik melihat bentuknya badan, PT atau CV, terlepas dari semua itu, apakah memang semata-mata untuk melihat eligibilitas daripada suatu badan tersebut untuk mendapatkan PPh final ini hanya kepada 4,8 miliar tadi, peredaran bruto sebanyak 4,8 miliar, ataukah ada persyaratan yang lain, Pak, di luar dari jika memang badannya ingin untuk memilih normal? Seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, baik Ibu, dari STC ya. Jadi seperti di slide tadi, memang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini dilatar belakangi dengan karena banyaknya masukan, yaitu tentu saja dari pelaku UMKM ya Bapak Ibu, itu mereka merasa
perhitungan pajaknya itu dalam tanda kutip terlalu rumit terutama bagi wajib pajak yang baru terdaftar. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak baru itu dengan cara untuk perhitungan perpajakan atau kewajiban perpajakannya itu dipermudah dengan cara hitungnya lebih mudah, tarifnya juga lebih rendah, dan juga pelaporannya pun sangat mudah seperti itu. Jadi diharapkan dalam 3 tahun ini atau 4 tahun ya wajib pajak PT ataupun CP ini dalam rentang waktu itu mereka diharapkan sudah belajar bagaimana pembukuan yang baik. Nanti ke depannya setelah jangka waktu ini terlewati maka kembali lagi ke perhitungan pajak berdasarkan undang-undang tentu saja seperti itu. Nah, jadi memang karena ini untuk UMKM, maka memang syaratnya itu omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Syaratnya memang itu saja, Bu. Seperti itu. Dan juga beberapa syarat tadi ya, misalkan PPh finalnya tidak dikenai penghasilannya memang tidak dikenai PPh final lainnya seperti itu, maka berhak menggunakan perhitungan berdasarkan PP 23 ini. Baik, Ibu, mungkin masih kurang jelas atau bagaimana? Baik, Pak Nanang, terima kasih. Berarti dari penjelasan tersebut untuk 4,8 miliar sebagai acuan, dan ini adalah insentif dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang baru, terutama yang baru-baru berdiri seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul, Ibu. Baik, sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama, Ibu. Baik, langsung kita ke pertanyaan yang ada di chat nih, Pak Nanang. Boleh, silakan Mbak Elis. Dari Ibu Wulan dari PT Jaring Solusi Persada. Izin bertanya, apabila terlambat lapor PPh di akhir bulan dan tidak di tanggal 15, apakah akan dikenakan denda atau bagaimana? Silahkan, Mbak Nanang. Bu Wulan, mohon maaf, ini PPh 23 atau PP 23? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Wulan, boleh silakan di unmute dulu. Halo Pak. Oh iya, silakan Bu Wulan. Maaf. Nah, ini untuk yang masa PPh final yang 0,5 dikali omset itu, Pak. Oh, itu kan iya. laporannya harus tiap tanggal 15 ya, Pak? Untuk pembayarannya, Bu. Oh iya, sorry, pembayarannya. Untuk pembayarannya itu dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika memang lewat, tentu saja akan ada sanksinya. Nanti dari AR akan menerbitkan surat tagihan pajak atas keterlambatan tersebut. Seperti itu. Namun, jika memang Ibu memanfaatkan insentif, kan berarti sudah tidak perlu nyetor atau tidak perlu bayar lagi. Silahkan Ibu buat laporan realisasinya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Oh, baik, Pak Nanan. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang atau sedikit menambahi ya. Oh, boleh, Pak. Jadi silahkan. Mungkin sedikit nambahi ya, Mas Nanang ya. Jadi untuk pembayaran PPh final sesuai dengan PP 23 itu memang tanggal 15 ya. Kemudian ada juga kewajiban lapor. Ini tadi kan pertanyaannya kalau lapor ya, bayarnya apakah kena denda ya. Jadi untuk kewajiban bayarnya sendiri itu tanggal 15 paling lambatnya. Nah, di samping kewajiban membayar, kewajibannya ada juga kewajiban lapor, menyampaikan SPT masanya itu paling lambat tanggal 20. Cuma memang untuk PP 23 ini ketika Bapak Ibu sudah membayar, itu dianggap sudah lapor. Artinya ketika membayarnya tanggal 15, maka dianggap lapor tanggal 15. Nah, bedanya kalau Bapak Ibu melapornya itu setelah membayarnya setelah tanggal 20, misalkan membayar tanggal 22, maka itu ada keterlambatan pembayaran dan juga keterlambatan pelaporan. Kalau keterlambatan pembayaran itu sanksinya denda administrasi berupa bunga. Tapi kalau terlambat lapor itu sanksinya administrasi berupa denda 100.000.
Jadi untuk menghindari biar tidak kena sanksi itu Bapak Ibu pastikan pembayaran kalau memang membayar itu sebelum tanggal 15. Nah, kalau memanfaatkan fasilitas PPh final tadi yang ditanggung pemerintah tadi, laporan realisasinya sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Itu aja ya namanya sedikit. Silakan Pak dilanjutkan. Iya, terima kasih Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Budi atas tambahan pencerahan untuk kami semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jika kita sudah dikenakan PPh 23, dikenakan juga PPh final 0,5% atau tidak perlu PPh 23 jika masih di bawah 4,2%? Oke, baik Pak Wawan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut, dalam hal ini misalkan terkait dengan jasa ya, karena PPh 23, Bapak Ibu jika menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23, maka Bapak Ibu tidak lagi dipotong PPh 23-nya. Jadi nanti pihak pemotong itu hanya akan memotong 0,5%-nya saja, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu memang tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23, maka pihak pemotong atau dalam hal ini lawan transaksi Bapak Ibu, maka mereka otomatis akan memotong PPh 23-nya sebesar 2%, seperti itu. Jadi jika memang Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut, silahkan lampirkan fotokopi surat keterangan PP 23. Nah, surat keterangan PP 23 ini bisa Bapak Ibu peroleh di menu layanan dan menu KSPP, silahkan ajukan di sana. Atau jika memang Bapak Ibu sudah melakukan laporan realisasi terkait dengan insentif COVID, Bapak Ibu bisa langsung unduh di menu pada saat pelaporan realisasi tersebut. Seperti itu. Baik, apakah sudah jelas atas jawaban Pak Nanang? Baik, sudah Baik, jelas, sudah terima kasih. jelas. Iya, terima kasih juga Bapak. Oke, kami informasikan kembali terkait rekaman, nanti akan kami upload di akun YouTube KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Untuk materi akan kami kirimkan linknya setelah Bapak Ibu sekalian mengisi link post-test yang akan kami kirimkan pada akhir kegiatan nanti. Nah, kebetulan sudah dikirim link post-testnya. Izin nambahin, Pak Elis. Silakan Pak Praja. Ini juga tim fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Ya, silakan baik. Pak Praja. Terima kasih atas waktunya. Ini sebenarnya sih hanya sedikit tips aja kalau misalnya pada saat kita membuat laporan realisasi, karena ada beberapa kasus yang kemarin ngobrolnya, saya udah bikin penamaannya sesuai sama peraturannya gitu, tapi kok malah gagal kirim terus, malah gagal terus gitu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa coba cek di sini di nama filenya itu nanti akan ada extension .xls. Nah, itu biasanya kedouble tuh XLS-nya. Nanti bisa coba dicek lagi aja extension namanya, coba dihapus .xls-nya, nanti coba dikirim lagi, itu biasanya sudah bisa masuk kembali. Itu aja sih sebenarnya, hanya tips kecil aja. Kalau misalnya nanti ada kegagalan dan kalau misalnya nanti ada masalah lagi, silakan nanti coba share aja ke kita atau boleh main ke KPP, nanti akan kita bantu untuk laporannya. Begitu sedikit tambahan, Kak Iris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Praja atas tambahan informasinya. Masih ada waktu untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya, apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan, masih penasaran dengan materinya, silahkan ditanyakan. Boleh raise hand, boleh chat juga. Dan kami informasikan bahwa link post-test sudah dikirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi, nanti dari link tersebut akan kami kirimkan juga terkait materi pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya.
Dan tentunya masih ada waktu untuk memanfaatkan insentif ini. Baik, ada lagi di kolom chat pertanyaan muncul dari Bapak Abian. Untuk insentif PT tadi, hal penting apa yang mesti dipersiapkan dan diperhatikan? Boleh dijelaskan kembali, Pak Nanang? Ya, baik. Terima kasih dari Wordnesia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini saya share screen lagi aja ya, nanti biar kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk laporan realisasi atau dalam hal ini Bapak Ibu yang memanfaatkan insentif, maka yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu terkait dengan kewajibannya. Yang pertama Bapak Ibu menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah itu melalui laman www.pajak.go.id. Nah, nanti langkah-langkahnya sudah ada di slide ya Bapak Ibu, nanti materi akan dibagikan. Setelah itu yang berikutnya yaitu laporan realisasi final yang ditanggung pemerintah ini itu terkait dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Bapak Ibu sendiri, termasuk juga transaksi dengan pihak pemotong dan pemungut. Nah, selanjutnya, jika jika Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut, maka pihak pemotong atau pemungut itu wajib membuat kode billing. Ini wajib ya kode billingnya ya Bapak Ibu, karena kode billing ini nanti akan Bapak Ibu laporkan di file Excel laporan realisasinya seperti itu. Walaupun tidak lakukan penyetoran atau pembayaran atas kode billing ini, namun kode billing itu tetap dilaporkan di laporan realisasinya. Dan kode billing ini Bapak Ibu simpan sebagai arsip atau dokumentasi. Seperti itu. Lalu hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. Ini juga jadi catatan penting ya Bapak Ibu, yaitu tanggal batas akhirnya. Jadi jika Bapak Ibu melewati batas akhir pelaporan atau tidak lapor, maka Bapak Ibu dianggap tidak memanfaatkan insentifnya. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi Bapak atau Ibu silakan jika memang masih kurang jelas. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Jadi tadi yang mesti diperhatikan itu billingnya ya Pak Nanang, kemudian tanggal laporan realisasinya, kemudian formatnya juga ya Mas Nanang ya, jangan lupa diperhatikan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi pada hari ini? Atau kita sudahi tanya jawab pada kesempatan kali ini? Gimana Pak Nanang? Ya, silakan. Bapak Ibu, jika memang masih ada yang yang tadi telah disampaikan oleh Pak Nanang. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah layanan WhatsApp melalui online kami. Ada 5 nomor. Nanti silakan Bapak dan Ibu hubungi saja nomor 5 nomor tersebut, atau ada juga WhatsApp pelayanan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sudah disebutkan, mulai dari pelaporan SPT tahunan, sertifikat elektronik, FIN, NPWP, dan PKP. Nah, silakan Bapak dan Ibu menghubungi apabila ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan atau nanti yang akan muncul setelah acara ini berakhir. Dan seperti yang tadi saya sebutkan juga bahwa
materi ini pun KPP Pratama Jakarta Menteng 1, silahkan Bapak dan Ibu kunjungi dan kalau bisa di-subscribe. Kemudian ada juga Instagram kami yaitu @pajakjkt Menteng 1. Nanti sore kebetulan kami juga akan membahas terkait insentif ya Pak Nanang ya, terkait insentif, tapi insentif PMK 102 yaitu dengan sewa ruang ya Pak Nanang ya. Ya silakan Bapak dan Ibu nanti boleh mengintip, boleh ikut nanti melalui Instagram kami sekitar jam 15.30 IDE. Baik, mungkin kita sudahi kegiatan kelas pajak pada hari ini. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Semoga kelas pajak pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terkait file materi yang akan kami berikan pada saat Bapak dan Ibu mengisi link post-test nanti. Nah, kemudian untuk keperluan dokumentasi, persilakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya, nyalakan kameranya, karena akan kami lakukan dokumentasi secara virtual. Dan silakan berpose atau berikan senyuman terbaik Bapak dan Ibu. Baik, mohon bantuannya, Bapak Operator. Saya akan hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin ya Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya pada kegiatan kelas pajak hari ini. Nanti insya Allah akan ada kelas pajak selanjutnya yang akan kami informasikan di Instagram ataupun di WA Blast nanti. Nah, kembali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan tutur dalam penyampaian kelas pajak pada hari ini, dan tidak pula kami mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu menyenangkan. Akhir kata, saya ada pantun, Kamis pagi ikut kelas pajak, belajar materi yang edukatif. Hai Bapak Ibu yang bijak, mari jangan lupa manfaatkan insentif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Siap Pak, kami akan mengirimkan link post-test kembali ya di kolom chat. Baik, kami mohon undur diri ya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami izin live meeting.